Cek sound. Halo guys, balik lagi di channel Young Idol. Oke teman-teman, di konten kali ini saya mau membahas sesuatu yang seperti kalian udah baca di judul di konten ini ya, yaitu saya membahas konten JKT48 Wonderland. Seperti yang kita tahu, JKT48 baru saja mengadakan konser 13th anniversary plus pengumuman SSK pada tanggal 15 Desember 2024 di Indonesia Arena kemarin. Sekaligus pengumuman hasil SSK untuk single ke-26 JKT48 yang bertajuk #Sukinanda gitu ya guys ya. Pertama-tama di sini saya mau membahas dari kualitas streamingnya dulu ya, karena saya kebetulan memang penonton live streaming di tahun ini gitu ya. Jujur saya sendiri nggak terlalu masalah dengan kualitas live streamingnya gitu ya, karena alhamdulillah di PC saya lancar. Ada sih buffer dikit, cuman sepersekian detik doang, 1 atau 2 detik lah, dan itu nggak sering, jarang banget, jadi nggak terlalu mengganggu buat saya pribadi gitu ya. Karena saya nonton live stream itu di web IDN Live pakai PC, bukan pakai IDN app di HP gitu ya. Saya sengaja buka link Gasik 30 menit sebelum waiting room ya. Sebelum waiting room itu kan jam 14.30. Nah, saya udah buka link dari jam 14-nya atau jam 2-nya gitu. Jadi lebih asik. Dan tentunya saya nonton itu di link resmi ya. Saya beli tiket di tanggal 10-nya, beberapa menit setelah open link pembelian tiket. Ini buktinya. Nah, itu ya. Dan saya sama sekali tidak mengajak siapapun untuk nobar di rumah saya benar-benar nonton sendiri. Jadi saya tidak melanggar apapun terkait peraturan menonton live streaming ya, karena saya beli untuk satu orang dan untuk saya sendiri gitu ya. Nah, balik lagi untuk masalah live streaming. Dari yang saya sayangkan itu adalah bitrate video itu terlalu rendah, itu satu. Jadi walaupun sudah di set ke 1080 60 fps sekalipun, karena memang bitrate-nya itu siarannya itu rendah, jadi gambar itu akan tetap hancur gitu. Apalagi itu kelihatan banget ketika kamera menyorot member yang lagi perform di dekat LED yang gede tuh. Itu kan full LED ya panggungnya tahun ini ya. Itu kelihatan banget. Contoh pas lagi di lagu Flying High, Dialog dan Kendari, terus performnya Trainee pas lagu Melon Juice, Junjo Under 19, itu kan mereka perform di bener-bener di depan LED-nya langsung tuh, di depannya Cat 1 gitu ya. Itu gambarnya hancur parah, karena di situ kan ada partikel-partikel kecil dari sel layarnya itu yang akhirnya ngedistract kameranya, fokus kameranya dari pecah gitu ya, karena bitrate-nya terlalu kecil. Tapi ketika mereka maju ke depan, di bagian panggungnya tengah tuh yang ada hidroliknya, itu gambar terlihat lebih jernih gitu. Ketika contoh waktu pas lagi perform Yurika, terus Magic Hour, Uza, itu kan itu jernih guys, itu nggak ada masalah sama sekali gitu. Tapi sebenarnya udah tahu sih aku sebenarnya alasannya itu karena sebenarnya untuk meminimalisir buffering sebenarnya. Karena di ruang konser itu kan kayak memang kekuatan sinyal itu kan lemah. Jadi ketika dipaksakan buat bisa sampai high bitrate, yang terjadi adalah bakal buffering terus gitu loh. Tapi kocaknya adalah karena kualitas IDN app dan IDN web live streamingnya itu masih belum bisa memungkinkan untuk menampung sebegitu banyak pengguna. Jadi walaupun bitrate udah rendah, tetap saja buffering. Wow. Ini sorry to say ya, aku sebenarnya udah ada feeling buruk ya ketika JKT48 pertama kali mengumumkan bahwa live streaming ini akan disiarkan di IDN app dan live streaming IDN web gitu. Karena hal-hal buruk mengenai server itu tuh diperkirakan bakal terjadi dan benar terjadi gitu ya. Aku sempat baca di kolom komentar di X ketika JKT48 bikin postingan waktu live report lagu-lagu apa saja dibawakan di konser itu kan mereka cepet banget tuh, lagu satu apa, lagu kedua apa, dan seterusnya sampai lagu terakhir kan mereka posting. Nah, di kolom komentar itu dipenuhi dengan isinya protes semua dari para fans terkait dengan kualitas live streamingnya gitu loh. Ada yang nggak bisa login, ada yang buffer parah, ada yang bahkan udah nonton live streaming tiba-tiba logout sendiri, ke-kick gitu loh. Kan aneh. Sebenarnya udah paling bener waktu Flowerful kemarin sih, di 12th anniversary Flowerful itu pakai YouTube JKT48 TV. YouTube kan lebih stabil ya, secara server udah lebih meyakinkan gitu ya. Kalian udah buka membership di JKT48 TV, tapi ya ada pakai sama kalian. Aku paham sih sebenarnya JKT48 kan sekarang udah dipegang sama IDN gitu ya. Dan aku yakin IDN juga ingin ikut andil dalam menayangkan konser tersebut gitu loh ya. Tapi mbok ya, kalian mikirin juga pelanggan kalian gitu. Kami fans JKT48 di sini kan berbicara sebagai customer kalian gitu ya. Jadi ketika kami membeli produk jasa dari kalian yang mungkin sekiranya kurang sesuai dengan yang kami harapkan, kami berhak untuk mengkritik gitu ya.
Tapi itu balik lagi kepada kalian, apakah konten saya ini dianggap sebagai kritik atau tubir, ya itu terserah kalian ya. Dan sekiranya ID app dan web kalian itu belum sesiap web-web besar di luar sana yang bisa menampung ribuan penonton, ya jangan dipaksakan gitu ya. Kalau sudah kayak gini toh juga fans yang merasa dirugikan gitu loh. Bahkan admin Talk to Us kalian juga pas konser kemarin sibuk banget kan ngebalesin email satu-satu dari ribuan fans yang udah beli tiket gitu kan. Gara-gara nggak bisa, ada masalah nggak bisa login, logout sendiri. Mungkin kalau misalnya masalahnya sekedar buffer, itu masih ada kemungkinan antara sinyal si pengguna itu memang kurang memadai atau server dari IDN app-nya yang memang tidak, maksudnya belum siap untuk menerima banyak pelanggan atau pengguna gitu loh, alias servernya tuh down. Itu masih 50-50 tuh. Tapi kalau udah misalnya masalah udah login nggak bisa dan logout sendiri tuh udah parah sih sebenarnya. Itu kan pemberitahuannya katanya ada yang login lebih dari 2 perangkat. Ya kan, padahal waktu itu ada yang protes bahwa mereka tuh nggak login dari lebih dari satu perangkat, malah ke cake sendiri nggak tahu kenapa tuh. Itu menurutku cukup parah sih untuk sebagai penyedia layanan live streaming. Oh ya, dulu saya sempat ingat juga waktu pas JKT48 masih bekerja sama dengan RCTI Plus waktu menayangkan JKT48 Soluna 9 Anniversary Concert gitu ya. Waktu ini zaman Covid sih. Dari pihak JKT48-nya atau mungkin dari pihak RCTI Plus-nya, aku lupa tuh, saya lupa email dari siapa ya. Itu mereka beretikat baik untuk menayangkan ulang live streamingnya di keesokan harinya. Jadi kami fans yang memegang tiket live streaming itu dikirim email kembali satu persatu, diberi link live streaming ulangnya gitu. Sekaligus jam tayangnya jam berapa tuh kita sudah diberitahu. Jadi kita sudah siap, jam sekian tayang nih, kita nonton ulang live streamingnya dengan lancar. Dan alhamdulillah waktu itu memang benar-benar diperbaiki servernya dan lancar, nggak ada buffering sama sekali. Tapi kali ini entah kalian masih mau melakukan hal yang sama atau tidak, wallahualam ya. Itu dari pembahasan sisi live streaming dulu ya. Semoga kedepannya kalian bisa memperbaiki segala sesuatu dari sisi live streaming. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, untuk pembahasan yang kedua ini, disclaimer dulu, aku kan sangat subjektif dari aku pribadi. Karena subjektif jadi diganti pakai kata aku ya, biar lebih santai gitu ya. Dengan objektif dari beberapa pandangan fans ya, karena saya sendiri kan waktu itu kan lancar di bisnis saya, tapi saya menyampaikan segala suatu hal yang terkendala dari beberapa fans di X gitu ya. Oke, pertama dari pemilihan venue konser ya, aku senang banget JKT48 akhirnya bisa mengadakan konser di Indonesia Arena, yang dimana ini menjadi sekaligus konser tunggal pertama kali terbesar JKT48 sepanjang 13 tahun ini ya, dengan 10-12 ribu kalau nggak salah dari info itu 10-12 ribu penonton di venue langsung. Yang kedua, aku suka banget sama desain panggungnya yang megah, gede. Wah, itu akhirnya bisa melihat JKT48 tampil konser tunggal sendiri dengan panggung sebesar itu. Banyak improve juga dari panggung yang full LED, jadi bisa lebih colorful gitu ya backgroundnya. Kemudian stiker di panggungnya yang colorful juga, warna-warni. Lighting panggungnya keren abis. Plus di bagian tengah depan itu ada panggungnya hidrolik ya. Itu suatu improve yang keren, menurut aku sangat-sangat keren. Jadi nggak monoton. Apalagi pas lagi overture tuh lightingnya gila, pecah abis, parah, bagus banget guys. Itu parah banget, bagus banget. Ditambah lagi waktu pas opening ada aksi sirkus juga ya, kalau nggak salah ya, di awal-awal. Setelah itu baru masuk lagu awal JKT48 Wonderland. Ya sebetulnya kan lagunya berjudul JKT48 Festival, tapi diganti menjadi JKT48 Wonderland gitu ya. Ditambah ada 2 anak kecil yang jadi tokoh utama dalam konser tersebut kan, kalau nggak salah kemarin. Tapi sekali lagi ini subjektif dari aku pribadi, entah kenapa untuk di konser kali ini tuh jadi kurang menarik menurut aku pribadi ya. Mohon maaf nih ya guys ya. Terutama dari segi pemilihan lagu. Pemilihan lagu itu sangat berpengaruh seperti untuk konser kali ini gitu. Aku tahu sih konser ini kan sebenarnya bertemakan Wonderland, yang dimana kalian juga membawa 2 anak kecil sebagai tokoh utama di konser ini gitu ya. Yang dimana pemilihan lagunya sudah pasti hampir semua itu kids friendly gitu. Tapi jujur bagiku sendiri jadi kurang menarik, karena dengan membawakan lagu-lagunya sebenarnya sering di-play di setiap konser gitu. Kalau tahun lalu itu masih mending, pasti Flowerful. Jadi lagu-lagu yang memang template yang udah sering dibawakan itu ditaruh di depan semua terus di medley. Tapi begitu sampai dari tengah sampai ke belakang itu lagu-lagu yang sekiranya cara dibawakan sama JKT48 di konser,
yang bertemakan mungkin seksi, garang, dan dark. Contohnya kayak Dakeshime, Utsukushi Nazuma, Oshibe, Birth, Darashina Isekata, bahkan sampai Buah Mawar tuh dibawakan di konser. Bahkan sebelum encore itu diisi sama lagu yang agak slow juga kan, dari Kano Tameni di tahun lalu di konser Flowerful itu loh. Dan jujur konser tahun lalu tuh lebih menarik buat aku pribadi ya, buat secara pemilihan lagu. Dan alhamdulillah di tahun lalu aku juga nonton langsung di venue di Kedah Unesa Surabaya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan juga buat di kolom komentar di channel YouTube aku, Bang, lu fans JKT48 bukan sih? Kan kok nggak pernah nonton langsung di venue-nya gitu. Padahal aku udah nonton langsung dan aku bikin vlog guys. Kalian bisa tonton di sini ya, aku kasih linknya di atas. Itu sebenarnya JKT48 juga banyak lagu-lagu yang kids friendly juga. Contohnya lagu-lagu di setlist SNM gitu kan, temanya anak sekolah banget tuh. Itu sebenarnya bisa jadi pilihan sebenarnya gitu loh. Itu kan lagu-lagu setlist kan jarang dan hampir nggak pernah dibawain di konser gitu ya. Mungkin harusnya kalian lebih mempertimbangkan hal itu gitu. Bukan lagu-lagu yang template yang sering dibawakan di konser-konser gitu. Maksudnya gitu, lebih ke arah sana sebenarnya. Jadi itu for me konser tahun ini lebih kerasa agak hambar ya, soalnya dari pemilihan lagunya seperti itu. Walaupun secara panggung udah bagus, venue udah bagus, tapi agak kurang gitu ya. Oh ya, sama satu lagi, pas di awal konser saat MC dari sisi live streaming ya, itu mic member banyak yang gak masuk ke siaran live streaming, jadi mati gitu soundnya. Jadi yang dengar paling di bagian orang-orang yang nonton langsung di venue gitu ya. Tapi sound yang masuk ke siaran live streaming itu malah mic-mic yang ada di member-member di backstage. Jadi suara mereka tuh bocor gitu loh, di yang di belakang. Yang di depan malah gak kedengeran, aneh banget. Member-member lagi ngobrol tuh kedengeran semua gitu. Dan itu kocak plus bahaya juga sih sebenarnya. Takutnya ada pembicaraan yang memang di backstage yang gak boleh disebarluaskan malah bocor gitu ya. Untungnya sih kemarin aman gitu maksudnya. Oke, kita masuk ke pembahasan ketiga gitu ya. Sepertinya sudah berada di internet juga ya, di live streaming juga gitu ya. Aku akan membahas tentang SSK-nya, terutama di bagian piala. Ya seperti di internet bahwa kualitas pialanya itu jelek banget, dari vendornya pun udah jelek ya. Secara desain pun aku lihat kemarin tuh sebenarnya kurang. Secara desain pun kayak terlalu monoton gitu, cuman ada base satu terus akrilik. Dah, itu yang bagian underglass, terus yang bagian seat box cuma ditambahin kayu di bagian samping. Terus bagian venue itu lumayan sih, kalau yang piala nomor 1 itu lumayan keren menurut aku ya. Secara desain keren, dan bahkan udah jelas banget ketika Mute juga ke shot kamera ya, bilang dia teriak-teriak ke fans, pialanya jelek, vendornya jelek gitu kan. Itu kelihatan jelas banget guys. Itu pas kejadian waktu pas akriliknya itu lepas dari base-nya. Tentu di pialanya Mute tuh, piala selain Mute ada lagi deh kalau nggak salah kemarin. Ya itu dia pembahasan dari segi pembelian venue keren, desain panggung keren. Bahkan lightsticknya pun sama ya, pakai lightstick 2.0 juga. Itu kompak banget, bisa diatur dari panggung. Untuk warnanya sama kelap-kelipnya itu bisa diatur dari panggung gitu ya. Dan mereka juga dapat gelang juga. Itu keren parah sih sebenarnya. Pokoknya video keren, desain panggung keren, lightsticknya keren, tapi sayang eksekusinya masih kurang gitu ya. Dari mulai secara live streaming, pemilihan lagu, sampai kualitas piala SSK-nya ini yang katanya buat single terbaik ya, #Sukinande sudah dinanti-nantikan oleh fans dan member, malah pialanya ya seperti itu kualitasnya. Ya mungkin segitu saja konten aku kali ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Yo.